Oke, selamat malam anak-anakku. Seperti biasa, setiap pelajaran kuliah saya akan merekam pelajaran ini supaya saya bisa upload ke YouTube dan kemudian kalian bisa belajar kembali bila mana pada pembelajaran yang secara langsung ini kalian tertinggal ataupun kurang memahami ya, sehingga nanti kalian bisa lihat lagi rekaman ini ya. Kemudian saya akan share screen ya. Share screen. Oke, kalian sudah lihat ya, hari ini topik ke-6 ya, yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan serta kode etik ataupun conduct ya daripada agen. Oke. Nah, jadi ada dua subtopik pendidikan dan pelatihan, kemudian mengenai kode perilaku ya dan etik daripada agen asuransi. Nah, kemudian saya pilih lagi mengenai pendidikan dan pelatihan ini ya ke dalam 4 subtopik lagi mengenai material ataupun subjek ataupun hal apa yang dibahas ataupun yang diberikan dalam pelatihan dan pendidikan kepada para agen ya. Ada beberapa hal mengenai pertama soft skill, kemudian hard skill, kemudian tentunya juga akan diberikan materi terkait dengan kode etik dan perilaku serta integritas ya. Sementara kode etik yang sesungguhnya selain kata dipelajari merupakan materi itu, tapi yang sesungguhnya adalah apa, untuk dijalankan ataupun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, supaya pada waktu mereka melakukan tugas mereka di pasar atau di lapangan itu betul-betul sesuai dengan tata cara ataupun SOP terkait dengan masalah perilaku dan etik ya. Kemudian berapa lama sih sebetulnya agen tersebut mesti diberikan pendidikan ataupun pelatihan. Kemudian tentunya pelatih-pelatih ataupun para trainer yang memberikan materi ini tentunya mestinya seseorang yang mumpuni ya, yang punya kualifikasi, kompetensi, pengalaman ya yang cukup baik dan lama ya. Kemudian setelah itu apakah para agen ini diberikan ujian sebelum mereka diperkenankan untuk melakukan, mereka punya tugas dalam rangka memasarkan dan menjual produk-produk asuransi dari sebuah perusahaan asuransi. Baik, saya ingin sampaikan bahwasannya sebagai seorang agen tentu tugas pokoknya, tugas utamanya ya, utamanya itu adalah untuk memasarkan produk-produk asuransi ya, sehingga dalam rangka memasarkan produk-produk asuransi tersebut mereka harus memiliki beberapa kompetensi ataupun keterampilan yang soft ya, atau soft skill ya, keterampilan yang non teknik ya, yaitu ada di sini saya coba ambil ya di dalam internet ya. Itu pertama apa, masalah komunikasi. Tentu untuk dapat memasarkan ataupun mendekati konsumen ataupun calon tertanggung, tentu perlu seseorang yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa? Kepada calon konsumen ya. Nah, apa yang dikomunikasikan, tentunya yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang apa yang perlu digali dari konsumen ya, terkait dengan risk profile, kemudian apa yang bisa diberikan tawarkan mengenai produk asuransi sesuai dengan risk profile, dan kemudian menyampaikan, menjelaskan apapun yang ditanyakan oleh pihak calon konsumen. Ya, jadi hal yang pertama adalah masalah komunikasi. Komunikasi itu tidak sekedar mampu bicara, tetapi yang paling penting adalah apa? Mampu mendengarkan dengan baik ya. Jadi komunikator yang baik bukan cuma ngomong ya. Makanya bukan public speaking di sini ya, bukan public speaking tapi communication. Jadi communication artinya apa? Dua arah ya. Dua arah. Jadi dari tentunya sebagai pemasar, sebelum katakanlah kita mau mendapatkan informasi, kita mesti apa? Lebih banyak bertanya ya, bertanya, menggali informasi terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana latar belakang, kondisi
kebutuhan daripada calon konsumen tersebut ya. Setelah secara lengkap kita dapatkan informasi tersebut, barulah kita memberikan jawaban-jawaban ataupun desain-desain produk asuransi yang sesuai. Nah, di sini terus saja yang paling penting adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya dua arah ya. Jadi jangan sampai katakanlah para agen ini mau menguasai menguasai arena pembicaraan, tidak ya. Justru dengan para agen ini bertanya sedikit, kemudian bisa mendapatkan informasi yang banyak daripada calon konsumen, itu sangat baik ya. Tentunya ada beberapa hal informasi-informasi ini yang perlu digali dari konsumen, dan ada informasi-informasi ini yang perlu disampaikan kepada konsumen. Nah, ini perlu juga diberitahukan. Berarti masalah materi, masalah subject matter yang mesti dikuasai. Nah, itu hard skill ya, subject matternya. Sedangkan soft skill adalah caranya, sarananya, bagaimana dia menyampaikan atau bagaimana dia mendapatkan informasi tersebut ya. Nah, ini perlu. Saya percaya semua orang adalah seorang komunikator yang baik, tetapi kalau nggak dilatih dengan terus-menerus, saya khawatir dia cuma pandai bicara ya, tapi tidak bisa menyampaikan informasi yang tepat, tidak bisa mendapatkan suatu informasi yang tepat juga dari konsumen ya. Jadi saya khawatir kalau katakanlah kita tidak melatih dengan baik, tentunya dengan tadi kembali lagi dengan banyak mendengar ya. Kalau katakanlah terutama bagi konsumen yang sedang dalam keadaan dalam keadaan perlu ditolong, terutama pada saat terjadi klaim ya, itu adalah komunikasi ya, mendengarkan dengan baik dan kemudian memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh oleh konsumen ya. Itu pertama, komunikasi ya. Jadi bicara dan mendengar itu dipadukan. Kemudian kedua adalah mengenai attitude ya, attitude ataupun perilaku ya, sopan santun ya, sopan santun. Nah, bagaimana seorang agen ini memperlihatkan ya martabat dan harkatnya sebagai seorang yang dapat dihormati ya. Tentunya dia harus menghormati lawan bicara ataupun konsumen tersebut ya. Nah, ini perilaku ini tidak menganggap enteng ya konsumen, tapi si agen pun juga tidak merasa rendah diri, tidak ya. Jadi tidak merasa hebat, tapi juga tidak merasa rendah diri. Tentunya untuk dapat melakukan komunikasi yang baik, tentunya dua orang ini memiliki level yang sama, bukan level atasan ataupun level bawahan. Jadi dia harus harus humble, harus sopan, harus lihat waktu, ya, lihat membaca situasi. Intinya sopan santun, martabat, harkat ini mesti diperhatikan ya. Kalau katakanlah misalnya bikin janji, jangan sampai terlambat hadir ya. Sebaiknya agen tersebut hadir lebih dahulu ya. Kemudian ucapkan selamat pagi ataupun salam sehat atau apapun ya, ada sampaikan. Kemudian juga menyampaikan kabar baik, kabar sukacita ya, itu attitude ya semuanya ya. Kemudian kalau seandainya katakanlah si konsumen ataupun calon konsumen ini datangnya terlambat, sadari bahwasannya itu mungkin dapat terjadi, tapi bukan kita yang terlambat. Ya, jadi intinya kita menghargai lawan bicara tersebut dan kemudian jangan suka memotong pembicaraan lawan. Biarkan lawan bicara tersebut selesai berkata-kata, ya. Kemudian setelah katakanlah misalnya lawan bicara tersebut berkata-kata sudah melampaui ataupun sudah keluar dari topik yang ada dan sangat lama, Anda bisa berkata, mohon maaf, boleh saya potong kalau misalnya sang konsumen ini bicaranya sudah terlalu panjang dan sudah keluar dari topik utama yang dibicarakan ya. Jadi intinya kita harus sopan santun harus dijaga ya. Kemudian juga penampilan kita pun juga rapi ya, jangan sampai katakanlah kita berpakaian sembrono ya, kuku kita panjang tidak dipotong, kemudian juga rambut kita pun juga mesti rapi, baju kita juga mesti rapi ya, jangan sampai katakanlah kita datang tidak dalam keadaan pantas. Mengapa? Karena pada katakanlah kita bertemu dengan orang lain, kita berpakaian pantas, artinya kita menghormati orang tersebut ya. Kita menghormati orang tersebut. Bukan buat kita pakaiannya, tapi buat orang tersebut yang kita temui ya. Jadi jangan sampai
katakanlah kita berpakaian terlampau sembrono, apalagi kita belum kenal dekat atau pertama kali kita bertemu dengan sang konsumen ini. Jadi tolong perhatikan pakaian, ya, potongan rambut, kaki, tangan, kuku, ya. Kemudian juga mungkin kita perlu gosok gigi ataupun juga perlu makan permen wangi supaya hawa napas kita pun juga nyaman, ya. Tapi saat ini mungkin agak sedikit aman. Mengapa? Karena kita tidak perlu dekat-dekat, ya. Kita pakai masker bahkan, ya, untuk bicara dengan lawan bicara, ya. Jadi itu attitude. Jadi sangat luas dia punya spektrumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, patience. Artinya apa? Kita mesti sabar. Kita mesti lebih menurunkan kita punya harga diri, ya. Bukan rendah diri, tapi kita low profile, lebih patient, lebih sabar, mendengarkan lawan bicara. Bahkan kalau katakan maaf, ya, sometimes agen ini pun juga melakukan kesalahan, ya. Mungkin pada waktu awal penjelasannya kurang atau bagaimana sehingga nasabah marah ataupun kesal. Ya, ini sabar. Karena terus saja sabar ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, suatu hal yang mudah kita lakukan. Banyak orang yang tidak sabar, tetapi sesungguhnya kalau katakanlah kita bisa sabar mendengarkan semua ocehan, semua omelan, semua kemarahan, kekesalan si konsumen, ya. Artinya apa? Dia menumpahkan semua emosi, semua perasaan dirinya kepada kita. Ya, setelah dia selesai, artinya apa? Dia puas untuk meluapkan semua perasaan, pikiran ataupun apa yang ada di dalam diri dia, ya. Nah, setelah dia puas, barulah kita jawab satu persatu apa yang menjadi komplain, apa yang menjadi kekesalan konsumen tersebut, ya. Nah, bahkan kadang-kadang kalau katakanlah konsumen terlampau marah, ya, seringkali mungkin dia bisa saja nadanya tinggi, kemudian juga dengan berbagai tangan, tapi bukan pakai tangan, ya, tapi dengan berbagai macam sikap tubuh, ya, bahasa tubuh dan segala macamnya. Nah, kita kita tenang dan sabar, ya. Kalau seandainya katakanlah misalnya kita memang memahami bahwa hal tersebut adalah kesalahan kita, ya, jangan takut untuk berkata dan meminta maaf. Itu, ya. Jangan sampai kita merasa tinggi diri, tinggi hati, ya, dan kita merasa benar, ya. Kemudian lantas kita tidak mau berkata minta maaf, ya. Nah, seringkali suatu ketika nanti Anda di luar sana menjadi asisten manajer ataupun manajer, punya anak buah yang melakukan kesalahan, ya. Lantas Anda mendengarkan konsumen Anda marah sama Anda. Nah, tentu Anda sebagai pimpinan harus berkata apa? Jangan menyalahkan anak buah, jangan. Sebaiknya Anda meminta maaf atas perbuatan anak buah Anda. Mohon maaf, Pak, atas kesalahan yang dilakukan oleh saya punya bawahan. Itu menjadi tanggung jawab saya. Saya akan perbaiki. Saya akan minta dia untuk dapat memperbaiki segala sesuatunya. Ya, jadi patience dan kesabaran dan rendah hati dan permintaan maaf itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting kita lakukan di dalam kita punya bisnis, bahkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya. Ya, jadi itu jangan sampai lupa meminta maaf. Saya pernah kasih pada waktu anak saya kelas 1 SD, Gary tersebut, ya, melakukan suatu kesalahan, ya. Dia ribut di kelas, kemudian dia dimarahi guru, ya. Dimarahi guru, kemudian siangnya dia melaporkan pada saya, "Pak, aku dimarahi guru, Pak, tadi. Kenapa? Karena aku tadi ribut bercanda dengan teman-teman." Ya sudah, kamu tahu itu kamu salah, kan? "Iya, Pak, aku salah." "Apa yang kamu lakukan?" "Aku diam saja." "Besok kamu datangi guru tersebut, kamu katakan kepada guru tersebut, kamu meminta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan kemarin dan berupaya untuk tidak mengulangi lagi." Nah, jadi akhirnya anak-anak saya ajarkan untuk Untuk tidak malu, tidak tinggi hati untuk meminta maaf, ya. Jadi biasakanlah
untuk dapat meminta maaf kalau memang itu kesalahan kita. Jangan suka apa ya, kadang-kadang kita udah itu kadang-kadang kita suka apa? Suka membela diri, suka itu bukan salah saya. Kadang-kadang dia diam habis itu pergi saja. Ya, jadi jangan sungkan untuk minta maaf karena orang yang bisa mampu meminta maaf ya adalah orang yang besar hati, adalah orang yang hebat ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada kalian. Itu yang ketiga ya, sabar ya. Dan kemudian yang keempat, persistence, artinya apa? Tekun. Tekun. Ya, tekun artinya apa? Tidak mudah menyerah ya. Karena begini. Karena menjual asuransi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Lebih mudah menjual pulsa telepon, lebih mudah menjual tisu ya. Menjual asuransi bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena asuransi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah produk janji, produk yang tidak bisa langsung dinikmati. Ya, nasabah bayar premi hari ini, dia belum tentu bisa menikmati besok minggu depan ya. Tetapi suatu waktu di masa depan, bila mana terjadi suatu peristiwa bahaya ya yang dijamin dalam polis, ya maka nasabah tersebut bisa mendapatkan penggantian indemnity ataupun santunan dari yang dideritanya. Ya, jadi karena menjual asuransi sangat sulit, ya, maka kita harus apa? Tekun. Karena terus saja di Indonesia ini tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah, sehingga pada waktu katakanlah kita mau menawarkan asuransi, ya pasti mereka bilang tidak, ya. Kemudian apalagi dengan kejadian-kejadian kemarin ya, saat ini sampai terjadi banyak peristiwa-peristiwa asuransi gagal bayar ya, karena perilaku para manajemen yang tidak benar ya. Jadi banyak klaim yang ditolak, banyak yang sudah mesti bisa yang dicairkan tapi perusahaan asuransinya bangkrut ataupun manajemennya tidak tepat janji. Nah, ini yang mempertinggi tingkat kesulitan dalam menjual asuransi. Kepercayaan masyarakat semakin rendah saat ini. Nah, otomatis persistence ataupun ketekunan ini mesti lebih ditingkatkan. Seandainya misalnya katakanlah kita diminta untuk menawarkan kepada 10 prospek, mungkin pada saat itu 10-10-nya tidak mau menerima penawaran kita. Alhasil apa? Kita mesti menawarkan ke prospek yang ke-11 sampai ke 20, sampai ke 30, sampai ke 100 bahkan. Ya, jadi disinilah katakanlah kita mengasah, kita punya ketekunan, ya, kita punya kegigihan, ya, untuk dapat memberikan solusi kepada konsumen, ya. Karena kalau katakanlah kita menjual produk asuransi, sesungguhnya bukan itu yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh konsumen, tetapi adalah solusi proteksi, solusi keuangan yang mereka butuhkan atas risiko-risiko yang mereka miliki, ya. Jadi kita menjual suatu proteksi, suatu solusi atas kekhawatiran, atas musibah, atas kemungkinan mereka mengalami kerugian. Nah, ini yang katakanlah mesti diedukasi sehingga kita memang tidak bisa langsung menjual asuransi. Langkah pertama adalah melakukan edukasi. Edukasi terus-menerus ya, dengan benar ya. Jangan katakanlah kita mohon maaf ya, kita menjual asuransi hanya untuk sekedar mengejar komisi, bukan. Kita tidak menjual asuransi demi komisi, tapi kita menjual asuransi demi solusi dan proteksi bagi konsumen. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada semua agen, kepada semua konsumen ya, bahwa kita bukan menjual hanya polis asuransi, tapi kita menjual solusi dan proteksi bagi potensi kerugian yang dimiliki oleh konsumen. Jadi apa ya? Yang kita lakukan sesungguhnya bukanlah untuk kita semata. Jadi kita harus memikirkan, harus memakai kita punya pola pikir kita bahwa kita melakukan ini bukan untuk diri kita semata. Bukan untuk demi komisi, bukan. Tetapi kita lakukan ini untuk konsumen kita, untuk keluarga mereka. Jangan sampai nanti pada suatu ketika si pencari nafkah meninggal dunia, kemudian istrinya dan anak-anaknya tidak mampu melanjutkan hidup dengan baik, dengan layak. Nah, inilah katakanlah kita kedepankan bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk kita, ya, tetapi terutama adalah untuk konsumen dan keluarga mereka.
Itu sehingga apa? Kita mesti perlu lebih gigih, lebih tekun. Dan memang ini perlu dilatih terus-menerus ya. Tidak bisa kita lantas jadi agen cuman dilatih 3 minggu, 3 bulan, lantas tahun pertama langsung jadi hebat, enggak ya. Saya percaya semua semua atlet ya, baik itu pelari, baik itu perenang ya, ataupun panahan ataupun yang lain-lain ataupun basket, semua perlu Perlu berlatih terus-menerus ya. Dia tidak mungkin jadi jago basket dalam waktu cuman 6 bulan ataupun setahun ya. Lionel Messi jadi pemain termahal ataupun Ronaldo ya. Dia jadi pemain termahal. Kenapa? Karena dia berlatih main bola berapa lama? Pasti puluhan tahun. Tidak mungkin dia cuma setahun, 2 tahun, lantas mereka jadi hebat. Tidak. Begitu menjadi agen asuransi. Kita mesti terus berlatih, terus-menerus, hingga kita memberikan kebaikan buat konsumen, dan kita mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan. Itu persistence ya. Adab ya. Artinya apa? Kita mesti dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini, terutama dengan kondisi katakanlah pandemi. Ya, kemarin para agen tidak bisa menjual langsung nggak bisa langsung bertemu dengan konsumen. Alhasil apa? Dia harus melakukan tatap muka, lewat telepon, ya lewat video call WA ataupun lewat Zoom, ya meeting lewat Zoom. Kita pun juga beradaptasi kuliah dengan dengan memakai sistem Zoom ini. Ya, dulu mungkin nggak pernah terpikirkan. Nah, agen pun harus harus mampu beradaptasi. Jadi kalau katakanlah misalnya suatu ketika ada suatu produk asuransi yang di launching dan dibutuhkan oleh konsumen, kita pun juga harus belajar kembali terkait dengan produk yang tersebut itu. Jadi semua orang, saya percaya bukan cuma agen saja, harus mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan yang terjadi. Ya, bila mana kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tertinggal dan kita akan punah. Ya, jadi artinya seorang agen asuransi harus mampu beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan permintaan konsumen. Karena konsumen pun juga banyak perubahan-perubahan. Dia pasti tentunya konsumen minta lebih cepat, lebih murah, ya, lebih praktis, ya. Tentunya artinya kita pun juga harus beradaptasi. Ya, itu untuk Untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Nah, yang paling penting juga yang terakhir adalah masalah empati. Empati saya percaya kalian pun juga paham bahwasannya kita harus memahami menaungi atau apapun yang terkait dengan kondisi konsumen ya. Jadi kalau misalkan konsumen mengalami suatu musibah, kita pun harus menyampaikan kita punya rasa duka cita ya terkait dengan apapun yang dirasakan sulit ataupun sukar oleh si konsumen. Kemudian kalau konsumen sedang lagi keadaan tidak baik, ya kita pun tidak boleh merongrong ataupun mengganggu. Ya, cukup sampaikan rasa duka, rasa simpati kita kepada konsumen tersebut. Ya, bila mana nanti suatu ketika waktu telah berjalan, ya mungkin kita perlu kirimkan WA dulu sebelum kita menelpon. Intinya kita harus dapat memahami kondisi semua orang yang kita ingin bantu. Ya, jadi tidak boleh katakanlah kita cuma hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan komisi dari segala macam yang kita lakukan, tapi kita harus mendahulukan kepentingan mereka. Itu soft skill, dan saya percaya masih banyak soft skill lain yang katakanlah perlu dikuasai, tapi paling tidak ada 6 ini yang perlu didalami secara basic ya. Ada beberapa juga yang katakanlah tadi masalah negosiasi, masalah presentasi, masalah team building segala macam. Ya itu banyak sekali soft skill, tapi paling tidak 6 ini yang katakanlah kita mesti bisa miliki ya. Oke, nah kemudian hard skill. Nah, mengapa saya sebutkan hard skill dan kemudian mengapa saya sebutkan insurance agent level 1? Karena saya ingin bahwasannya agen pemula yang sama sekali nol direkrut oleh para agency office atau para perusahaan asuransi itu tidak langsung menjadi agen yang serba bisa ya. Jadi agen level 1 adalah agen yang tanpa pengalaman, tanpa punya bekal latar belakang sebelumnya. Jadi betul-betul dia dilatih dari awal ya, dan harus dilakukan ini beberapa topik ya. Topik-topik ini yang saya pikirkan mesti dia pahami terlebih dahulu. Mengenai basic insurance ya, basic insurance terkait dengan risk and insurance dia mesti harus pahami, dan bagaimana risk management dilakukan, karena ini suatu pondasi. Tanpa pondasi yang kuat ya, para agen tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Ya. Principle of insurance, ya, terkait dengan masalah prinsip-prinsip asuransi, ya, utmost good faith, indemnity, insurable interest, subrogasi, kontribusi, proximate cost, itu mesti dipahami. Ya, karena tanpa ini kembali lagi, mereka tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik, bahkan mereka ngaco, ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Hukum dan peraturan asuransi, dia mesti tahu juga, ya, apa yang mendasari transaksi ataupun bisnis asuransi mengenai Undang-Undang 40 tahun 2014, mengenai POJK, mengenai SEOJK, mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan asuransi. Dia mesti pahami. Hukum perjanjian, hukum perkataan, dia mesti pahami. Jadi 3 topik yang utama ini, dia harus betul-betul apa? Harus betul-betul memahami dengan baik. Nggak perlu hafal, tapi memahami dengan baik. Dan dia tahu di mana dia bisa mencari pengetahuan hal tersebut, ya, dari buku-buku tentunya, ya, dari internet, ya, tentunya kita bisa dapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah class of business ataupun jenis asuransi yang mau dia mau tangani ataupun dia mau layani kepada konsumen. Nah, saya pilih mungkin yang pertama level 1 ini itulah properti. Properti ini pun juga tentu bukan properti yang kelas tinggi. Jadi misalnya apa? Dwelling houses, mungkin small medium enterprises, ya, risiko yang sederhana, simple risk, ya, bukan risiko-risiko misalnya factory ataupun industrial, itu jangan dulu. Tapi yang risiko simple risk dia bisa lakukan, dia kuasai. Kemudian motor vehicle jelas itu sangat sederhana. Life insurance, ya, life insurance ini non unit link, bukan unit link, ya, adalah life insurance. Misalnya term life, whole life, dan endowment, ya. Jangan unit link tidak boleh dipasarkan oleh insurance agent level 1 karena kompleks, ya. Nah, kemudian personal accident, asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri. Jadi saya batasi ataupun saya berpikir bahwa agent level 1 ini hanya sekitar 5 jenis asuransi atau 6 maksimumnya. Nah, ini yang boleh mereka pelajari untuk mereka pasarkan. Mengapa saya gabung asuransi umum dan asuransi jiwa? Kenapa? Karena setiap orang bisa menjadi agen asuransi umum, jadi dia menjadi agen daripada perusahaan asuransi umum, dan dia bisa menjadi agen daripada perusahaan asuransi jiwa. Jadi misalnya saya kalau katakanlah mau menjadi agen, saya bisa daftar, ya. Mungkin di asuransi umum saya mau daftar di Tokyo Marine Indonesia, ya. Tapi kalau di asuransi jiwa saya mau daftar di Manulife, ya, perusahaan asuransi jiwa Manulife Indonesia. Jadi itu saya bisa daftar di 2 perusahaan asuransi baik umum maupun jiwa. Tinggal jadi jenis asuransinya saya untuk property motor vehicle saya di Tokyo Marine, kemudian asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan personal accident mungkin saya bisa ambil di Tokyo di Manulife. Tapi personal accident juga ada dijual di Tokyo Marine, ya. Nah, setelah menguasai jenis-jenis asuransi tersebut, maka seorang agen harus mampu memahami basic underwriting, bagaimana melakukan underwriting dengan baik, ya. Jadi apa? Membantu petugas underwriter di kantor asuransi, ya, supaya pekerjaan lebih ringan. Jadi kita bukan cuma hanya sekedar membawa data, membawa informasi daripada nasabah, kemudian lantas kita dorong itu data kepada underwriter untuk mereka underwrite. Ya, tidak, kita pun juga bisa melakukan underwriting. Ya, Anda pun juga nanti ke depan harus mampu mengunderwriting. Jadi, underwriting apa? Ya, sesuai dengan class of business tadi. Ya, harus mampu mengunderwriting, sangat mudah. Makanya apa? Perlu belajar underwriting. Ya, jadi kalau kita mau belajar, itu semua bisa kita lakukan, kita bisa kuasai. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita kuasai, ya, karena saya sudah menjalani ini di asuransi, sehingga saya percaya kalian pun juga mampu melakukan underwriting yang dengan baik. Nah, begitu dengan claims dan marketing, ya. Agen harus punya pemahaman bagaimana suatu klaim dapat diproses, bagaimana tahapan-tahapan proses klaim tersebut terjadi, bagaimana apa yang menjadi kewajiban daripada konsumen bila mana terjadi klaim, dokumen klaim apa saja yang mesti dibutuhkan. Ini yang mesti apa? Mesti dipahami oleh para agen level 1 ini. Dan marketing juga tadi, bagaimana mencoba menawarkan dari sudut mana menawarkan asuransi properti, kepada siapa dia mesti menawarkan asuransi properti. Oh, kalau asuransi motor vehicle, siapa yang kita mesti tawarkan? Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjek, tapi dari masing-masing subjek tersebut ada kembangannya. Nah, ini yang mesti dikuasai oleh siapa? Oleh agen level 1, agen yang baru masuk, mulai mengetahui belajar mengenai dunia asuransi.
yang kemarin bukan siapa-siapa. Dia harus dilatih topik-topik ini dengan baik, ya. Nah, ini berapa lama belajar topik-topik ini? Berapa lama? Apakah 1 minggu cukup? Tidak. Sangat tidak cukup 1 minggu. Ya. 1 bulan. Mungkin. Tapi tentu hanya sebagai apa? Sebagai dasar, tapi belum bisa memahami dengan baik. Dan saya percaya, ya, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan waktu untuk mempelajari ini semua dengan baik ya. Itu at least sekitar 3 bulan, maaf. Sekitar 3 bulan. Mengapa? Karena kalau katakanlah pelajaran ini kita sesekin dalam 1 bulan, ya, ibarat apa? Kita masukin sesuatu dalam kepala, otak, pikirannya calon agen tersebut dengan begitu banyak, tumpah semua. Tumpah semua. Jadi apa? Mesti dilakukan pelatihan seminggu 2 atau 3 kali saja. Ya, 2-3 kali. Enggak tiap hari. Ya, 2-3 kali saja. Sehingga apa? Sehingga dia masuk, mengendap dulu ya. Masuk, mengendap lagi. Ya, semua ini perlu apa? Perlu waktu. Kita bukan komputer, kita punya pikirannya, bukan super canggih ya. Sehingga apa? Kita mesti betul-betul mempelajari, memahami, kemudian mengendapkan semua. Ya, nah ini saya pikir untuk setiap agen baru paling tidak supaya pemahaman mereka cukup baik dan mumpuni dan kualitas yang paling penting, bukan kuantitas agen. Jadi ya, jangan sampai kita punya 1000 agen tapi agennya dodol semua. Mendingan kita punya 50 agen tapi agen tersebut yang lebih hebat-hebat, yang kualitas nomor 1 ya. Mendingan kita punya agen sedikit tapi semuanya kualitas nomor 1 dibandingkan 1000 agen tapi KW5 atau KW3 ya, jangan. Oke. Nah, ini tadi soft skill, ini hard skill. Nah, ini pun juga mesti dipelajari ya, mesti diajari ya. Mesti diajarkan apa itu code of conduct atau kode perilaku, apa itu kode etik ya. Mengapa harus diberitahukan, diinformasikan, dilatih ya. Dan bagaimana integritas ini ditanamkan. Jadi agen-agen ini jangan cuman mohon maaf ya, jangan cuman dicekokin bagaimana mendapatkan komisi sebanyak-banyaknya buat kepentingan diri pribadi, bagaimana menjual polis sebanyak-banyaknya agar apa? Supaya perusahaan asuransi untung. Tapi bukan itu, tapi bagaimana sebaik-baiknya kita memberikan apa? Memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Jadi yang pertama kali kita katakanlah yang kita utamakanlah memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan risk profile mereka. Ini yang paling utama, bukan menjual polis asuransi sebanyak-banyaknya demi keuntungan perusahaan asuransi, menjual polis sebanyak-banyaknya demi komisi para agen, bukan. Ya, kalau katakanlah kita mengutamakan kepentingan perusahaan asuransi dan kepentingan agen semata tanpa melihat kepentingan konsumen, ya, saya khawatir ini semacam apa? Bom waktu. Ya, kita menyimpan bom waktu. Ya, seperti hal ini saat ini. Pada waktu beberapa tahun 2009 saya bikin buku Jangan Beli Unit Link dan saya sudah lihat bahwa ini terjadi kesalahan penjualan dan itu disampaikan terus-menerus, dilakukan terus-menerus oleh para penjual dan perusahaan asuransi. Alhasil saat ini meledak ya. Banyak konsumen aware dan baru sadar. Ya, ini apa? Kesalahan apa? Kesalahan pelatihan, kesalahan dari awal dari kelas-kelas tersebut. Nah, jadi saya khawatir ya, kode etik ini, kode perilaku ini dan integritas ini masih sangat minim di industri perusahaan asuransi yang menjunjung tinggi atmos good faith. Dan ini perlu dibangunkan kembali, perlu digalakkan kembali. Karena kalau tidak, kita yang akan sulit ya. Anak-anak kita di generasi kita yang akan sulit untuk dapat apa? Dipercaya oleh masyarakat luas ya. Karena saat ini kita harus apa? Bekerja lebih jujur, bekerja dari hati ya untuk kepentingan konsumen. Makanya kode perilaku dan kode etik sangat-sangat penting untuk kita pahami dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Agar apa? Agar masyarakat luas apa? Lebih percaya kepada kita punya profesi sebagai agen ya, ataupun profesi nanti sebagai broker ataupun sebagai underwriter, sebagai marketer dan lain-lain ya. Integritas adalah apa? Hal yang utama ya yang harus ditekankan, kita galakkan, kita pegang sebaik-baiknya ya. Jangan sampai hanya demi komisi ya kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan ya. Alhasil apa?
kita mengecewakan konsumen. Ya, kemudian masa depan kita pun juga kurang begitu baik. Jadi nama baik, reputasi kita harus lakukan dengan baik. Kejujuran sangat-sangat penting ya mengenai bagaimana kita berasuransi ataupun kita melakukan penjualan asuransi. Oke. Nah, itu tadi yang level 1. Makanya dan saya pada waktu kemarin di OJK saya sampaikan bahwasannya semestinya agen-agen pemula, agen baru itu tidak diperbolehkan untuk menjual produk yang namanya unit link. Kenapa? Karena unit link itu sangat-sangat kompleks dan tidak mudah dipahami oleh agen-agen baru. Ya, saya bilang sama mereka sebaiknya agen-agen baru tidak boleh jual unit link, tetapi setelah mereka melewati masa 3-5 tahun sebagai agen asuransi level 1, akhirnya apa? Agen yang sudah melampaui waktu 3-5 tahun, artinya mereka sudah apa? Sudah terbukti, ya, persistence, telah terbukti menjalani profesi dia dengan baik. Kalau agen-agen yang tidak punya hati, ataupun hanya cuma sekedar menjual asuransi demi komisi, pasti sudah akan keluar dari industri perasuransian. Tetapi agen-agen yang sudah melampaui 3-5 tahun sebagai agen asuransi, paling tidak apa? Dia sudah terfilter, sudah terbukti menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Ya, nah, jadi setelah mereka bekerja selama 3-5 tahun, ya, mereka boleh masuk ke insurance agent level 2. Ya, kenapa? Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan industri asuransi itu sendiri, ya, supaya agen-agen yang direkrut tersebut melakukan tugasnya dengan baik dan kemudian menjaga nama baik industri perasuransian. Ya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang serupa yang selama ini terjadi kemarin. Ya, ini melindungi industri perasuransian juga untuk melayani nasabah ataupun konsumen dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau agen-agen yang sudah 3-5 tahun, tentu apa? Sudah paham, sudah mengerti apa yang dibutuhkan konsumen, ya, sehingga apa? Tidak keliru melakukan pelayanan kepada konsumen. Ya, jadi ini mereka mesti pelajari lebih dalam lagi dengan subjek yang sebelumnya mengenai principle of insurance, dan beberapa materi-materi tersebut diulang dan perlu didalami dengan case-case yang lain, ya. Nah, kemudian kelas of bisnisnya mungkin mereka bisa masuk ke marine cargo, engineering, liability, dan unit link, ya, yang lebih kompleks dan lain-lain, ya. Underwriting tentu dia mesti pelajari karena tadi basic underwriting, ya, sekarang in advance claim pun juga sama. Mungkin underwriting claims dan marketing ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenis asuransinya, sesuai dengan class of bisnisnya. Nah, ini saya bikin basic atau level 1, level 2 supaya lebih teratur agen-agen ini. Nah, itu topik-topik terkait dengan insurance agent level 2. Nah, sama juga ini pendalaman. Ya, pendalaman dengan code of ethics atau of conduct, serta integrity. Pendalaman ini tentu dengan berbagai macam kekeliruan ataupun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dianalisa dan kemudian didiskusikan mengapa ini bisa terjadi. Ya, jadi lebih bersifat diskusi dan lebih bersifat untuk masalah kasus-kasus, ya. Ya, sehingga yang demikian tidak boleh terulang kembali, ya, dan kita bisa mengambil contoh-contoh kasus yang terjadi di negara lain ataupun kasus-kasus di bidang lain, bukan di asuransi saja. Nah, sehingga kita mesti lebih baik menyempurnakan kita punya kode etik dan kode perilaku kita. Jadi ini yang perlu terus digaungkan. Oke. Nah, itu topiknya, ya. Tapi kemudian kita mesti sampaikan, kita menyampaikan code of conduct and ethics ini buat apa sih? Buat apa kita memberikan materi ini kepada para agen? Ya, pertama, tentu, ya, agar para agen ini lebih teratur dalam melakukan tugas dan perannya ke masyarakat, ya, untuk melindungi konsumen juga, tentu konsumen. Jadi kan ada pelindungan konsumen, kan, itu yang kita lakukan untuk melindungi konsumen, untuk melindungi perusahaan asuransi itu sendiri, ya. Jangan sampai agen yang melakukan kesalahan yang kena getahnya perusahaan asuransi, ya. Kemudian untuk melindungi profesi agen itu sendiri. Jadi 3 pihak, ya. Jadi pertama adalah untuk melindungi konsumen, untuk melindungi perusahaan asuransi, dan untuk melindungi si agen ini. Tapi secara keseluruhan adalah untuk melindungi industri perasuransian. Nah, ini kenapa? Kenapa harus dilakukan itu? Karena kita nih melakukan bisnis ini tentunya melakukan bisnis dengan baik. Kecuali kita preman, kita nggak perlu kode etik, ya. Tapi kode etik
dalam bisnis asuransi, bisnis keuangan harus ada. Ya, tujuan apa tadi? Untuk mengatur supaya kita bisa melakukan dengan baik sebaik-baiknya. Jangan sampai kita, mohon maaf ya, ini menyangkut masa depan orang juga. Kita salah, keliru dalam mengelola risiko, kemudian ternyata si yang meninggal ini tidak dijamin dia punya kematiannya. Nah, apakah agen ini mau bertanggung jawab atas kesalahan dia? Punya analisa? Klaim daripada kematian konsumen tidak dibayar oleh perusahaan asuransi karena kesalahan dalam menginformasikan. Artinya apa? Ini menyangkut masa depan keluarga konsumen itu sendiri. Ya, menyangkut hidup dan mati. Ya, jangan sampai nanti karena kita punya kompetensi kurang, anak-anak yang semestinya bisa bersekolah dan meraih masa depan itu gagal. Kenapa? Karena agennya tidak melakukan tugas dengan baik. Jadi itu tujuan Tujuan kode etik dan kode perilaku untuk melindungi konsumen. Jangan sampai katakanlah karena keliran tersebut akhirnya masa depan keluarga ataupun seseorang terbengkalai dan mereka jadi Jadi sengsara, jadi miskin, ya. Karena Karena kesalahan agen. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, ataupun katakanlah misalnya dalam asuransi kesehatan, ternyata si agen ini salah mencentang, ya. SPAJ ataupun surat permohonan asuransi. Dia main asal-asal centang aja, kemudian ternyata pada waktu dia masuk rumah sakit, ya, dia punya biaya perobatan di rumah sakit tidak dijamin. Kenapa? Karena agennya main centang-centang salah centang. Nah, si konsumen tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Ini siapa yang punya kewajiban? Siapa yang punya salah? Karena agen. Makanya kembali lagi agen ini harus betul-betul melakukan tugasnya dengan benar. Ya, makanya harus ada kode etik dan kode perilaku. Nah, subjeknya apa? Tentu tadi bagaimana melakukan tugas dengan baik, bagaimana membuka, menanyakan risk profile konsumen, bagaimana melakukan step-stepnya, ya. Jadi kalau katakanlah kita seperti dokter ataupun kayak misal seorang penjahit, sebelum katakanlah kita mau jahit pakaian, kan tentunya kita mesti tanya kepada yang datang ke tukang jahit, ya, Bapak mau menjahit apa? Oh, saya mau menjahit celana. Bapak mau menjahit celana panjang atau celana pendek? Oh, saya mau celana pendek. Bapak punya kebutuhannya untuk ke pantai atau untuk harian ke mall atau untuk tujuan lain. Nah, jadi itu semua ditanyakan, ya. Bapak motifnya apa? Apakah Bapak mau motif kembang-kembang atau kotak-kotak atau garis-garis atau polos saja? Bapak mau warna apa? Bapak mau bahannya apa? Bahan kain atau bahan jeans atau bluedo atau apapun, ya. Jadi begitu banyak informasi yang harus digali terlebih dahulu sebelum seseorang memberikan rekomendasi. Ya, jadi ini subjek-subjek itu yang katakanlah mesti dipenuhi, mesti digali oleh si agen ini. Nah, tentunya bagaimana melaporkan kalau misalnya katakanlah bagaimana memonitor bila mana agen melakukan kesalahan, ya. Bisa nggak agen melakukan kesalahan? Bisa sekali. Apalagi kalau agen tersebut pikirannya hanya uang dan uang kan gitu loh. Nah, jadi kita harusnya harus membuka call center, ya. Call center, telepon pengaduan, ya. Bila mana ada agen yang nakal ataupun agen yang tidak benar melakukan tugasnya, maka si konsumen ataupun calon konsumen boleh melaporkan ke sebuah nomor ataupun ke sebuah email. Ya, agar agar agen yang melakukan kesalahan tersebut bisa bisa diberikan sanksi. Ya, artinya diberikan sanksi dari peringatan yang mungkin ringan sampai pencabutan lisensi. Dia tidak boleh lagi jualan asuransi, dan itu akan diinformasikan kepada industri, ya, bahkan kepada OJK, sehingga agen ini tidak boleh lagi dagang asuransi, tidak boleh lagi di blacklist. Ya, kenapa? Kalau mendingan kita punya agen-agen tersebut yang jelek-jelek kita buang-buangin saja. Ngapain kita pelihara agen-agen yang tidak benar? Tapi kalau agen yang benar, kita harus harus bela, ya. Jadi itu tujuan daripada kode etik. Kemudian kebetulan saya duduk saat ini sebagai ketua Dewan Penegak Kode Etik, ya, DPKE, di APARI, Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Rakyat Asuransi Indonesia. Saya ketuanya. Saya sebagai penegak Dewan Penegak Kode Etik, sehingga kalau misalnya ada seorang ahli pialang asuransi yang melakukan suatu kesalahan atas laporan, ya,
atas laporan siapapun itu, maka kita wajib apa? Wajib meminta informasi, meminta keterangan daripada yang terlapor, ya, dan juga minta keterangan dari yang melaporkan. Kita melakukan verifikasi secara detail berdasarkan apa yang terjadi. Tentunya kita mengacu apa? Mengacu pada kode etik dan kode perilaku ini. Nah, kami punya tim, ada berlima, ya, kami melakukan sidang, ya, kemudian setelah katakanlah kami melihat memang kesalahannya jelas, nah kami memutuskan, ya, kami berlima sidang itu sangat-sangat konfidensial, kami memutuskan untuk katakanlah mencabut, ya, sementara lisensinya ataupun mencabut secara permanen lisensinya, sehingga apa? Yang bersangkutan tidak bisa lagi bekerja dalam industri kepiawayan asuransi. Nah, kalau di agen mesti begitu juga, ada dewan penegak kode etik, ya, yang bisa bersidang, melakukan pemeriksaan, verifikasi segala macam kasus-kasus tersebut untuk apa? Untuk dapat apa? Melindungi industri ini, melindungi perusahaan asuransi, melindungi konsumen, ya, melindungi, memisahkan agen-agen yang baik, ya, dari agen-agen yang jelek, yang hitam, ya, itu tujuannya itu, ya, itu adalah fungsi daripada kode of conduct, code of conduct and ethics, ya. Oke. Kemudian tadi, ya, berapa lama waktu yang perlu dibutuhkan untuk memberikan pelatihan? Saya pikir mestinya level 1 3 bulan, ya, setelah 3 bulan pelatihan, kemudian diuji, ya, examination, mungkin multiple choice, bisa saja dengan sidang, ya, atau bikin paper. Nah, setelah itu setelah lulus, maka dikasihkan lisensi, ya, lisensi untuk boleh berjualan asuransi sebagai agen asuransi. Setelah mereka 3-5 tahun, ya, mereka boleh masuk ke level 2. Level 2 pun juga pendidikan juga lagi, masuk kelas lagi pendidikan. Nah, tetapi setiap tahun mereka punya apa? Punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Tapi oke, nanti di pertemuan ke-7, ya, pertemuan ke-7 nanti, ya. Jadi setelah mereka punya lisensi, mereka punya sertifikasi, apa yang mereka punya kewajiban dalam waktu 3 tahun tersebut untuk mempertahankan mereka punya kompetensi, ya, dan kualifikasi tersebut. Nah, tadi saya sampaikan, trainernya tentunya adalah orang yang punya sertifikasi yang jelas, ya, dia qualified, dia punya pengalaman, dia punya sertifikasi yang mumpuni, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum apa? Sebelum memberikan pelatihan, sebelum memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada calon agen tersebut. Jangan sampai, mohon maaf, ya, jangan sampai, banyak kan kita punya para pelatih tersebut adalah pelatih-pelatih dari perusahaan asuransi itu sendiri, kan, yang saya khawatir intensinya tentunya apa? Untuk jualan asuransi sebanyak-banyaknya, untuk jualan produk polis asuransi sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memikirkan tadi topik-topik tersebut, tidak memikirkan hal-hal yang mesti perlengkapi, ya. Jadi sebaiknya para trainer tersebut adalah para dari pihak ketiga yang memang punya kualifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi mestinya orang yang yang memberikan pelatihan mesti punya pengalaman yang sudah cukup lama, ya. Saya pikir setidaknya ya 10 tahun minimum dia sudah punya pengalaman di industri perasuransian yang spesifik, ya. Jangan sampai nanti trainer tersebut baru sebentar, kemudian dari industri perasuransian ataupun dari perusahaan asuransi sendiri dia memberikan pelatihan-pelatihan yang, ya, kecenderungannya asal-asalan, mohon maaf, ya. Tapi ada juga beberapa trainer yang mumpuni yang sudah punya pengalaman dan dia direkrut dari luar, dia direkrut sebagai trainer di perusahaan asuransi, dia punya background yang bagus, ada juga yang demikian. Nah, kembali lagi, oke, tadi saya sampaikan, semua diujikan, ya, semua diujikan dan semua harus lulus, ya. Ya, setelah lulus maka dapatkan apa? Dapatkan sertifikasi ataupun dapat sertifikat ataupun lisensi yang masa berlakunya 3 tahun dan itu bisa diperpanjang kembali. Nah, setiap tahun dia apa? Harus punya ini nih, punya continuing professional development. Ya, jadi para agen tersebut harus mengikuti pendidikan-pendidikan, paling tidak mungkin 1, 2, 3 pendidikan, seminar, workshop atau apapun, ya, agar apa? Agar tentunya yang relevan, ya, agar apa? Agen tersebut dapat mengupdate pengetahuannya, ya, agar yang bersangkutan bisa melayani konsumen dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Topiknya tentunya relevan, ya. Tadi mengenai soft skill dia bisa belajar, ataupun hard skill, ataupun mengenai kode etik, ya. Dia bisa tambahkan lagi, sehingga apa?
akhirnya agen ini punya kualifikasi yang mumpuni, ya, punya kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian dapat melayani, dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Nah, ini links-linksnya yang saya sampaikan, ya, saya sampaikan. Kalian tinggal cari, ya. Kalian tolong kalau misalnya ada tuh PDF, ya, kalau misalnya ada tuh PDF, kalian bikin folder sendiri mengenai mata kuliah keagenan dan kepiawayan asuransi, ya. Kemudian kalian masukin PDF ini dalam folder tersebut, ya, karena ini pengetahuan ini sangat penting dan kemudian akan menjadi bekal kalian buat bekerja di masa depan di perusahaan asuransi ataupun di perusahaan broker asuransi ataupun di Loss Adjuster ataupun sebagai agen asuransi. Ya, jadi apapun itu PDF kalian simpan baik-baik dan menjadi bekal kalian ke depan, ya. Dan kemudian tugas kalian sebelum UTS, ya. Tugas kalian kumpulkan sebelum UTS, ya. Mengenai summary ini, ya. Bukan sebelum UTS. Kita bertemu lagi kapan nih, Neng? Mas? Halo? Besok. Kita bertemu lagi kapan ya? Hari Sabtu ya? Jumat. Sabtu ya? Jumat, Pak. Jumat. Sebentar. Saya jadi kalian kumpulkan dulu, benar, saya stop screen dulu ya. Stop share. Oke. Nah, sebentar saya share screen dulu. Share screen sebentar di basic. Sini ya. Oke, saya coba cek dulu. Bentar, ya. Bentar, jadwal kuliahan. Oke. Nih, jadwal kuliahnya. Oh iya, Jumat ya. Ya, Neng, Jumat ya terakhir ya. Yang ketujuh ya, tanggal 13 Mei. Jadi, tugas hari ini kalian kumpulkan sebelum pertemuan hari Jumat. Ya. Dan nanti pertemuan hari Jumat tugasnya kalian kumpulkan sebelum apa? Sebelum UTS. Tanggal 20. Clear ya, anak-anakku? Ya. Clear ya? Oke, jadi saya tunggu tugas kalian ya untuk materi hari ini sebelum Jumat pagi ya. Sebelum jam 7. Sebelum jam 7 tolong di-emailkan semua kepada saya ya. Ada pertanyaan dari kalian terkait dengan topik kita pada malam hari ini? Saya lihat cuman hanya ada 14 anak ya. 14 anak yang masih setia mendampingi dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi masa depan kalian yang 14 ini saya percaya lebih cerah, lebih baik ya, lebih sukses di masa depan ya. Amin. Amin, Pak. Oke, saya mau absen nih. Ini sebentar, saya lihat absensi. Kalau saya lihat absensinya nih, sebentar. 20. Ya 20 anak. Ya, tapi kemudian yang tadi saya lihat yang panteng itu ini atau hilang lagi, tinggal 13. Ya sudahlah, yang penting kalian sudah absen. Saya masalah kalian mau sukses atau tidak di masa depan, saya tidak bisa paksa ya. Semua kembali kepada masing-masing diri ya. Saya berharap kalian sukses ya, dan kemudian UTS kalian lulus ya. Dan satu hal yang saya sampaikan juga, jangan sampai kalian punya absensi kalian itu kurang daripada apa yang dipersyaratkan, sehingga saya tidak bisa bantu ya, harus memenuhi minimum kehadiran ya, sesuai dengan absensi saya akan bantu. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, belum ada, Pak. Ada ya. Oke, saya absensi berdasarkan ini saja. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa hari Jumat pagi ya. Oke, saya tunggu tugas kalian ya. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, mari.